Sandang apa? Pakaian. Pangan apa? Makanan. Papan tempat tinggal. Nah, sedangkan dari semua itu kita membutuhkan apa namanya? Atau untuk tempat tinggal kita butuh listrik, butuh air. Kalau zaman sekarang butuh kuota juga. Nah, terus untuk pangan, apa itu? Makanan. Ya kan? Papan, apa gitu, sandang, pakaian gitu. Itu semua tuh kebutuhan, bukan matre. Beda. Orang matre itu dia mementingkan yang namanya gaya hidup. Gaya hidup. Nah, kalau ini tuh kebutuhan hidup. Beda. Bedakan antara kebutuhan hidup sama gaya hidup. Orang yang punya gaya hidup itu artinya kebutuhannya sudah terpenuhi. Tapi kalau kebutuhan saja belum terpenuhi, tidak akan bisa memenuhi gaya hidup. Jadi kita mesti tahu skala prioritas. Cari laki yang bisa cetak duit. Berarti menurut kakak laki itu dianggap sebagai mesin pencetak uang. Gitu. Kalau aku sih nggak setuju dengan itu, mohon maaf. Bagiku, seorang perempuan ketika mencari pasangan bukan untuk lari dari masalahnya. Bukan untuk lari dari, misalnya anggap aja dia punya permasalahan dalam ekonomi, dalam kehidupannya, entah dari mana apapun segala arah dia merasa kayak tertekan atau apa. Lalu akhirnya dia lari ke arah laki-laki. Yang dia rasa dengan memilih seorang lelaki dia akan keluar dari masalahnya. Yang ada malah ketemu dengan masalah baru. Karena apa? Karena dia belum siap. Menurut Kis, kalau kita mencari pasangan bukan untuk lari dari masalah. Tapi gimana caranya kita berdua tuh sama-sama sudah siap. Aku siap untuk menerima orang hadir dalam hidupku dan kamu siap menerima aku dalam hidupmu. Kita sama-sama orang yang sudah disiapkan. Kita mempersiapkan diri sendiri terlebih dahulu. Bukannya tiba-tiba, oh ya udahlah cari orang kaya, enak betul. Nggak setuju aku dengan kayak gitu, kasihan kali. Aku kalau diposisikan kayak gitu jadi perempuan pun aku nggak terima rasanya, nggak mau aku jauhkan bala. Bayangkan misalnya ada seorang laki-laki, dia merasa sulit dalam segala hal, lalu dia sengaja mencari perempuan misalnya, aduh nggak enak juga aku kalau jadi laki-laki ya, nggak ada yang tukang masak, nggak ada yang tukang cuci baju, nggak ada yang tukang nyetrika, nggak ada yang tukang ini ngasih netein anak atau apa gitu. Terus nanti dia sengaja gitu nikahin cuman gara-gara niat kayak gitu. Aduh, nggak, aku kurang setuju, kamu mohon maaf dengan hal yang kayak gitu. Kalau kita misalnya mencari pasangan bukan hal arahnya ke sana. Walaupun misalnya nanti, kalau suatu saat kita diberikan berkah rezeki dalam hal ke arah yang sana, menurut Kis ya kita bersyukur. Tapi alangkah baiknya kita punya pemikiran dulu di sini. Yang isinya tuh udah cara berpikirnya beda. Kita memilih seseorang bukan karena kita lari dari keadaan. Bukan karena kita mencari jalan cepat, jalan pintas untuk keluar dari masalah yang sebenarnya itu bukan solusi. Menurut Kis, banyak solusi yang menurut Kis itu bukan seperti itu. Beda nih, misalnya niat hati kita gini. Aku rasanya sudah siap nih. Secara mental, hati, jiwa, pikiran, hidupku sudah tertata. Aku siap menerima orang baru. Lawan jenis, pria ataupun wanita kan di antara kita. Aku siap untuk menerima dia hadir dalam hidupku. Untuk kita hidup bersama, untuk menjadi teman hidup. Mau belajar, bertumbuh, berkembang bersama. Itu beda, Kak. Ketika kita dipertemukan, kita punya kesadaran dari kedua belah pihak bahwa oke, ketika kita bersama, kita akan menjadi orang yang berbeda. Maksudnya apa? Kita mempunyai peran baru. Kita mempunyai tanggung jawab baru. Nggak semua orang ngerti tentang peran dan tanggung jawab. Yang dia tahu, kalau menurut Kamandra tadi seperti itu, tahu nggak? Misalnya anggap aja, aduh, kalau aku sendiri terus jadi laki kayak gini, kesepian, malam tidur sendiri, yang masak-masak sendiri. Itu kakak lari dari masalah. Enggak. Enggak kayak gitu konsepnya. Di sini. Di mata manusia, yang terlihat sama, oh dia menikah, oh dia hidup berumah tangga. Tapi ketika di sininya belum keisi, yang cara berpikirnya belum berubah, menurut Kis, kita akan beda cara menjalani hidupnya. Ketika ada masalah itu baru terlihat. Gimana cara orang itu, apakah dia akan berfokus dengan masalah atau dia berfokus ingin mencarikan solusi jalan tengah.
Kenapa Kis bisa bicara gini? Karena aku sudah pernah menjalin hubungan sama seorang pria yang menurutku ketika ada masalah, dia fokus sama masalahnya. Bukannya kita sama-sama duduk manis, pikiran tenang, gimana caranya cari jalan tengah, cari solusi gitu. Kan enak. Menurut Kis, kita butuh yang namanya diskusi. Kalau sama pasangan, kalau sendiri